Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak sepatutnya seorang wanita mendoakan agar terjadi perceraian terhadap saudaranya, agar ia bisa menggantikan posisi dari saudaranya yang diceraikan itu. Pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bersama-sama memohon keridhaan Allah untuk leluasa kita menelusuri beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sikap-sikap yang sepatutnya kita jaga benar dalam kehidupan ini, terutama terhadap saudara-saudara kita semuanya. Nah, seorang muslim ataupun muslimah sejati tidak pernah ia mengharapkan sesuatu hal buruk yang berlaku kepada saudaranya. Nah, dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak sepatutnya seorang wanita mendoakan agar terjadi perceraian terhadap saudaranya, agar ia bisa menggantikan posisi dari saudaranya yang diceraikan itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling menipu dan janganlah seseorang membeli barang yang akan dibeli saudaranya. Jangan pula orang yang mukim membeli barang dari orang kampung. Juga tidak pula seseorang melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Dan seorang wanita tidak boleh mengharapkan perceraian wanita lain dengan tujuan agar ia dapat menggantikan posisinya." Dalam sabda lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita mengharapkan perceraian wanita lain, supaya dia dapat mereguk lembaran hidupnya. Sesungguhnya apa yang didapatkan olehnya sudah ditentukan untuknya." Dan kemudian dalam hadis lainnya terkait akan hal ini, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sehingga apabila ia betul-betul mencintai saudaranya, yaitu dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dan mengikuti atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak akan mungkin ia berpikiran jahat untuk mendoakan untuk terjadi perceraian pada saudaranya, dan apalagi ketika ia memiliki motif untuk menggantikan posisi daripada saudaranya itu." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya yang kita dapati benar bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pedoman yang sungguh sangatlah luar biasa untuk kita semuanya. Dan begitu pula pada pagi hari ini sama-sama kita memperhatikan beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita etika di dalam kehidupan ini, bahwa bagaimana di antara etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalam majelis pula Rasulullah mengajarkan bagaimana etika di dalam majelis itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah mulutnya, yaitu sebisa mungkin." Dan dalam hadis lainnya, "Jika di antara kalian menguap hendaknya, ia menutup mulutnya dengan tangan, karena syaitan akan masuk." Dan begitu pula di dalam adat ketika kita harus bersin, maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Jika ada di antara kalian bersin dan memuji Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mengucapkan Yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap itu berasal dari syaitan. Jika ada di antara kalian yang menguap, hendaknya ia menahannya sekuat tenaga. Karena jika di antara kalian ada yang menguap, maka syaitan akan mentertawakannya."
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah masih memberikan keleluasaan dan ketika Allah memberikan keistiqomahan pada setiap diri kita untuk betul-betul memahami dan menyikapi arti keberadaan ayah dan ibu kita semuanya di dalam kehidupan kita. Maka tentunya kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, bersama-sama kembali kita di pagi hari ini mendoakan semoga Allah menganugerahkan kasih sayang yang tidak bertepi itu seluas-luasnya kepada ayah dan ibu kita. Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan taman-taman surga di alam kuburnya sampai nanti. Ayah dan ibu kita semuanya Allah tempatkan di jannah terbaiknya, Jannatul Firdaus. Dan begitu pula kepada ayah dan ibu kita ataupun salah satu di antaranya yang Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya dan kita pun diberikan keleluasan untuk membersamai mereka. Kita pun berharap kepada Allah agar Allah memberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dan istiqomah dalam iman dan Islamnya untuk melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah sampai pada waktunya. Allah kembalikan dalam keadaan terbaiknya, diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.